واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tuan guru, para ustaz, para pengurus Masjid Sepakat Irsyadun Nas, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, subuh yang indah ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan pengajian-pengajian tentang ilmu-ilmu agama Islam. Dan sungguh pengajian ini adalah mengisi waktu yang barakah, waktu subuh, dengan kajian-kajian yang juga insyaallah diberkahi oleh Allah. Dan biasanya subuh Rabu ini diisi oleh tuan guru kita, namun pada subuh ini saya diminta untuk menggantikan dan saya melanjutkan kajian tafsir kita surah Nuh, ya, surah Nuh yang kita bahas surah Nuh seperti subuh Sabtu, dan sampai pada ayat tentang faedah istighfar kemarin. Dan subuh ini kita membahas ayat 13 dari surah Nuh, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Jadi pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan Nabi Nuh sudah memperingatkan kaumnya untuk meminta ampun kepada Allah. Ketika kaumnya meminta ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang berlimpah ruah, hujan yang begitu lebat. Artinya rezeki dari Allah, diberikan Allah kebun-kebun, diberikan Allah rezeki yang tidak disangka-sangka, diberikan usaha-usaha yang melimpah ruah. Nah, ternyata mereka tidak mau juga beristighfar, meminta ampun atas dosa kesyirikan mereka. Maka pada ayat 13 Nabi Nuh mengatakan, malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak takut kebesaran Allah, tidak memikirkan bahwa alam semesta ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian tidak memikirkan akibat daripada kekufuran kalian? Nah, maka Nabi Nuh mengingatkan ayat 14, waqad khalaqakum atwara, dan sungguh Allah menciptakan kalian atwara, keadaan demi keadaan. Jadi ayat ini memang untuk secara eksplisit untuk kaum Nabi Nuh, ya. Tapi sebenarnya ayat ini juga menjadi peringatan bagi kita. Waqad khalaqakum atwara. Allah menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan atau dalam beberapa keadaan. Ada yang mengatakan tingkatan itu kita dari bayi lalu berubah menjadi balita, lalu berubah menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua, lalu menjadi lemah. Keadaan-keadaan ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Kita yang gagah sekarang ini kuat, 30 tahun lagi tidak akan kuat. Kita yang berjaya sekarang berada di puncak tertinggi dalam kehidupan kita, 10 tahun lagi mungkin tidak seperti ini. Usaha kita maju, ya, rezeki lancar sekarang, tapi nanti belum tentu. Ini artinya
suatu perjalanan kehidupan dunia yang pasti akan kita lewati. Maka hidup kita itu pasti tidak pernah datar. Maka Aristoteles, seorang filsuf Yunani, mengatakan life is never flat. Hidup tidak pernah datar, tapi seperti jalan yang menanjak, turun naik, bahkan berbelok-belok. Maka Syekh Abul Abbas Al-Mursi, Abul Abbas Al-Mursi ini guru daripada Syekh Ibnu Athaillah, pengarang kitab yang fenomenal namanya kitab Al-Hikam. Al-Hikam artinya hikmah-hikmah. Muridnya mengarang mutiara-mutiara hikmah dalam kehidupan. Gurunya membuat suatu makalah, suatu perkataan yang luar biasa tentang tingkatan atau keadaan hamba Allah itu. Maka kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi, ahwalul abdi arba'atun. Keadaan seorang hamba itu arba'atun, ada 4. La khamisalah, tidak ada yang kelimanya. Artinya kita semua ini pasti melewati 4 keadaan ini. Ya. Yang pertama ta'atun wa ma'siyatun wa ni'matun wa baliyatun. Ya. Ada kalanya seorang hamba itu berada dalam keadaan taat, sembahyang subuh selalu berjamaah, berarti dalam keadaan taat. Ada uang, selalu berinfak, taat. Tapi tidak mesti orang itu selalu berinfak, selalu sembahyang subuh berjamaah, atau hatinya beribadah selalu ikhlas. Namun pasti dia melewati hal selanjutnya, yaitu wa maksiyatun. Ada kalanya dia maksiat, berat hatinya berjamaah salat subuh ke masjid, bahkan dia tidur ketika subuh dilaksanakan di masjid. Ada kalanya dia baik tadi dengan hartanya, tapi di satu saat bisa jadi dia sangat kikir dengan harta yang dimilikinya. Pasti itu. Jadi kadang kita taat, kadang kita maksiat. Faktor kenapa demikian? Ternyata ada nafsu, ada syaitan, ada dunia, ada kawan yang jahat yang mempengaruhi. Maka hingga bisa buat maksiat. Yang ketiga, nikmatun. Keadaan seorang hamba itu nikmat, artinya mendapatkan apa yang diinginkannya, mendapatkan apa yang dicita-citakannya, mendapatkan rezeki berlimpah ruah. Tapi tidak mesti kehidupannya itu terus, pasti dia mengalami roda kehidupan wabaliyatun. Ada dapat yang namanya bala, yang namanya kesusahan, yang namanya musibah, yang namanya tidak menyenangkan, pasti. Jadi saya semua hamba Allah menurut Syekh Abul Abbas Al-Mursi melewati 4 keadaan ini. Ya. Ni'matun wa baliyatun wa ta'atun wa maksiyatun. Kita mendapatkan nikmat, tapi kita kadang juga mendapat bala. Kita berbuat taat, tapi di lain waktu, di lain kesempatan kita juga pasti berbuat maksiat. Nah, fa in kunta fi ni'matin, kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi sebagai pelajaran dan peringatan bagi kita semua. Fa in kunta fi ni'matin, maka jika engkau berada di dalam kenikmatan, sekarang ini nikmat, Allah memberikan hidayah iman, hidayah taufik. Allah berikan kita petunjuk cahaya Islam dalam hati kita, warisan dari orang tua kita. Tapi ternyata kita juga mendapat hidayah taufik, al-muwafaqatu lil amali salih, bisa melakukan kebaikan,
Berapa banyak kawan kita ajak untuk ke masjid tak mau. Berapa banyak kawan kita ajak pergi pengajian, berat untuk pergi ke pengajian, belum dapat hidayah taufik. Tapi kita yang di masjid sepakat ini bisa melaksanakan ibadah dan bahkan bisa istiqamah. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditambah lagi kita pulang ke rumah, tersedia sudah makanan, sarapan dibelikan oleh istri. Atau kita pulang dari pengajian ini, pergi ke warung, tinggal pesan apa. Nah, itu namanya nikmat. Ya. Berapa lagi? Nanti setelah di warung kita melaksanakan aktivitas pekerjaan kita lancar. Yang sekolah, yang bekerja, yang berdagang dan sebagainya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kendala. Nah, kalau engkau berada dalam kenikmatan, ingat famuqtadal haqqi minka syukur. Maka tuntutan Allah daripadamu yaitu bersyukur. Bersyukur terhadap nikmat atau pemberian dari Allah tersebut. Nah, bersyukur ini kita hanya kadang tahunya cuma mengucapkan alhamdulillah. Ya. Sementara ternyata syukur yang paripurna, yang kompleks, yang menyeluruh, yang sempurna itu ada 5. 1. Kita bersyukur mengingat bahwa yang kita nikmati, kita dapatkan berupa kenikmatan itu berasal dari Allah. Jadi ingat kepada Allah. Allah yang memberi. Walaupun jalannya kita melewati bos, melewati tokeh, melewati atasan, dapat rezeki melewati kawan, melewati orang lain. Tapi yang paling penting kita ingat bahwa Allah yang memberikan rezeki itu. Itu yang syukur pertama. Yang kedua, ya, kita mengucapkan dengan lisan alhamdulillah. Jadi dengan lisan boleh, tapi yang pertama ingat Allah yang memberi nikmat. Tapi kalau lisan saja alhamdulillah, tidak ingat Allah yang memberi nikmat, nah ini bermasalah lisannya karena tidak terhubung dengan hati. Mohon maaf, ada emak-emak misalnya bilang alhamdulillah, katanya anak aku nih alhamdulillah jadi juara umum, bilang sama tetangga. Itu bukan bersyukur kepada Allah, bukan ingat kepada Allah. Itu bisa jadi mana si tetangga sebelah, mana pula menyebut pula anak saya alhamdulillah juara umum, anak ibu juara berapa, itu yang menyakitkan. Ya, jadi alhamdulillah seperti itu tidak benar itu, karena hatinya bukan untuk ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, mulut mengucapkan alhamdulillah. Nah, yang ketiga, berterima kasih kepada orang yang menjadi jalan kita mendapatkan nikmat. Jadi misalnya ibu-ibu dikasih duit sama suami, ingat yang pertama tadi, suami bukanlah yang memberi rezeki. Suami hanya jalan mendapatkan rezeki tadi, bukan dia yang ngasih. Nah, ingat, makanya yang saya katakan yang pertama ingat kepada Allah. Ya. Yang kedua memuji Allah, yang ketiga berterima kasih kepada orang yang menjadi jalan kita mendapatkan nikmat. Terima kasih bos, telah memberikan saya pekerjaan. Terima kasih atas bantuanmu. Tapi hati kita tauhidnya kepada Allah. Kalau hati kita tidak kepada Allah, nah ini syukur kita bermasalah. Yang keempat, menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dapat nikmat itu kita gunakan untuk durhaka kepada Allah, nah ini kena pecat jadi orang yang bersyukur. Tidak dianggap lagi orang bersyukur. Kenapa? Allah kasih nikmat tapi tidak digunakan untuk kebaikan. Nah, begitu banyak yang sehat,
digunakan untuk melakukan hidup yang sia-sia. Dikasih sehat, ke masjid tidak. Dikasih uang banyak, bersedekah tidak. Dikasih kecerdasan, ilmu yang begitu banyak, tapi tidak memanfaatkan ilmunya dengan baik. Berarti yang keempat tidak dilaksanakan, menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan dan ibadah kepada Allah. Yang kelima, yang kelima, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, menceritakan nikmat yang kita dapatkan agar orang lain menyadari bahwa itu adalah nikmat dan orang lain itu mau bersyukur. Nah, ini makanya yang wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits tadi hati-hati juga. Menceritakan nikmat itu tujuannya agar orang lain sadar bahwa itu suatu kenikmatan dan dia pun terdorong untuk bersyukur. Nah, contoh, kita sholat subuh berjamaah disepakat, ada pengajian, balik ke rumah tetangga kita sembahyang di masjid dia tidak ada pengajian, lalu kita bilang alhamdulillah kami disepakat itu subuh ini berjamaah, ustadznya tiap subuh ganti-ganti ada pengajian. Nah, cerita sama kawan, niatnya supaya apa? Oh, supaya dia bersyukur bahwa bangun subuh itu adalah nikmat. Bangun subuh adalah nikmat dan dia tergerak juga untuk mengikuti. Oh, kalau kita pun tidak ikutlah. Ternyata pengajian subuh itu mahal. Aku subuh-subuh berjalan tak karuan. Baru jalan subuh singgah 2 warung 50.000, kayak ada duit aku. Enak aku ikut pengajian, dapat ilmu. Nah, tuh. Jadi dia bersyukur, menyadari bahwa sesuatu itu adalah nikmat dan dia ingin bersyukur. Jadi 5, saya ulangi, 1, mengingat Allah. Yang kedua, memuji Allah. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada orang yang menjadi jalan nikmat. Yang keempat, menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah. Yang kelima, menceritakan nikmat itu agar orang lain mau bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Jadi jangan salah niat mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah tadi. Kalau hanya untuk orang tahu kita mendapatkan kenikmatan, ini bahaya. Jadi ini kembali ke individu, niat masing-masing. Kalau niat kita salah, maka kita juga tidak dicatat sebagai orang yang bersyukur. Maka dalam surah Saba ayat 21 Allah mengatakan ayat 14, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Karena 5 tadi itu berat. 5 berat. 1 sudah dilaksanakan, 2, 3-nya gagal. 1, 2, 3 berhasil, 4-nya gagal. 1, 2, 3, 4, 5-nya pula gagal. Jadi supaya paripurna kita berlatih supaya bisa bersyukur dengan sempurna mengamalkan 5 yang tadi. Tapi ada juga ulama yang mengatakan syukur itu terbagi 3. 1, ingat Allah yang memberi nikmat. 2, mulut mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan kepada Allah. Itu syukur menurut ulama. Ada lagi yang mengatakan minimal mengucapkan alhamdulillah. Jadi ulama ini berbagai macam. Cuma saya membuat tingkatan-tingkatan itu karena saya ingin memberikan option supaya kita lebih menaiki suatu tingkatan menjadi tingkatan yang paling tinggi. Maka saya kasih tahu yang 5, yang 3, yang 1. Kalau bisa kita menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itu yang pertama, kita pasti berada dalam kenikmatan, maka kita disuruh untuk bersyukur. Wa in kunta fi baliyatin.
Nah, pasti hidup kita dapat nikmat, dapat sesuatu yang menyenangkan, tapi di lain waktu, lain kesempatan pasti tidak boleh tidak. Roda kehidupan pasti berputar, pasti mendapatkan bala. Wa in kunta fi baliyatin, jika engkau berada di dalam bala, di dalam ujian, di dalam kesempitan, di dalam musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, famuqtadal haqqi minkas sabru, maka tuntutan Allah daripadamu adalah bersabar. Nah, ya, sabar itu berasal dari buah sabir, artinya jadam yang pahit. Berarti sabar itu pasti menghadapi yang namanya kepahitan, menjanggal dan tidak enak di dalam hati, karena sabar adalah menahan derita. Nah, tapi menelan buah jadam, ternyata buah jadam itu adalah obat. Maka setelah itu akan mendapatkan kesehatan, mendapatkan kelapangan, ya. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, nih tuntutan Allah untuk kita adalah sabar. Pergi dari rumah pakai motor, motornya bagus, digas oke, sampai ke masjid, mau pulang ternyata sendal hilang sebelah. Hidupkan motor, bannya pula kempes. Itu mesti sabar, ya. Sudah itu balik sampai ke rumah, anak pula demam. Nah, tengok bini pula terpeleset. Nah, itu, ya. Lengkap penderitaan, ya. Jadi memang kayak gitu kehidupan. Kadang bisa bertubi-tubi, ya, bisa satu. Bahkan kita hal yang kecil pun kita harus sabar. Ya. Sembahyang misalnya di masjid, ya. Berdiri. Nah, tiba-tiba kaki kita sakit. Rupanya di masjid ini ada yang stiker. Isi stiker tutup lanting. Nah, tutup lanting letak di sejadah, tepijak kita luka. Nah, luka perlu sabar juga. Berarti Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita luka di sejadah tuh, ya. Nah, darahnya kalau sedikit dimaaf, ya. Kalau banyak, tapi kalau kena stiker itu biasanya sedikit dimaaf. Nah, itu perlu kesabaran. Apalagi hal yang besar, ya. Mungkin kendaraan kita jatuh hancur, besar. Mungkin lagi ada musibah, kebakaran, semuanya yang tidak menyenangkan itu perlu kita latih untuk bersabar. Maka kita setahun ada 1 bulan untuk beribadah puasa. Puasa itu melatih kesabaran kita. Maka dalam hadis as-saumu nisfus sabri, puasa itu separuh daripada kesabaran, ya. Manusia itu memang ada amarah, ya, ada gejolak yang sangat tinggi, karena menurut riwayat kita ini menjadi makhluk yang sempurna, ditambah ada unsur tanah, ada air, ada api dan ada angin. Kenapa kita bisa marah? Karena apinya, ya, apinya ini kuat, terlalu kuat, ya, terlalu kuat hingga amarahnya begitu besar, ya. Jadi kita karena ada amarah yang besar dalam diri kita, kita berlatih untuk sabar, untuk tidak marah. Sesuatu yang menyakitkan kita terasa tidak sanggup untuk menghadapinya, maka kita hadapi dengan kesabaran. Kalau kita tidak sabar, maka ruginya 2. 1, ya, musibah tetap menghampiri kita dan pahala luput dari kita. Tapi kalau kita sabar, menahan, maka musibah itu Allah akan ganti dengan kebaikan, dengan kemudahan. Maka ada ayatnya, inna ma'al usri yusra.
Kalau bahasa Indonesianya, badai pasti berlalu. Nah, kalau kita sabar sebentar, maka diubah kesusahan itu menjadi kesenangan dan pahala kesabaran tetap tercatat oleh kita. Nah, pilih. Kalau tidak sabar, 2 pahala luput. Kalau sabar, dapat 2 kebaikan, dapat pahala dan dapat ganti yang lebih baik. Lalu sabar itu apa? Nah, sabar tadi kan menelan kepahitan. Jadi menahan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam diri kita, dalam hati kita, dan tidak mengadukan masalah atau kesedihan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada emak-emak, aku nih katanya anak aku yang pertama SD nak masuk SMP, yang ini SMP pula nak ke SMA, pening pala aku mencarikan duitnya. Apa kata kawan di sebelah? Sabar Mama Ijah, sabar. Ini sabarlah nih sudah aku nih katanya. Itu mama tuh bisa kayak gitu pula. Padahal dia ngomong-ngomong dibilang ini sabarlah sudah nih. Macam mana kalau dia tak sabar lah ya. Nah. Jadi sabar itu jangan cerita kepada orang lain. As-sukut, diam. Tapi di malam hari lewat tahajud atau di sujud kita sholat, kita cerita kepada Allah. Itu namanya sabar. Ya. Kata ulama boleh menceritakan kepada orang lain dengan tujuan untuk mencari solusi. Ya, jadi kita ini kan pakai ilmu sebab musabab. Kita berdoa kepada Allah. Tapi kita silaturahmi bisa jadi usaha kita berusaha kawan ini menjadi sebab mendapat solusi. Nah, boleh kita menceritakan. Aku nijo, cemana lah ya. Aku lagi kesusahan, ceritakan kesusahan. Ya, sudah mengadu kepada Allah, tapi kita boleh minta tolong kepada manusia, tapi ingat yang memberikan pertolongan tetap Allah. Manusia hanya menjadi jalan. Boleh menceritakan dengan tujuan agar dia bisa menjadi jalan solusi. Aku nih ada masalah, rumah aku nih nak ditarik bang. Nah, cuman lah, ya. Aku minta tolong, sudahlah, mana tahu kan ikhtiar sama kau bisa bantu. Nah, ya. Kalau seandainya bisa, alhamdulillah. Kalau tidak ya saya mohonlah dipisahkan gitu kan. Ini ngotot namanya nih. Nah, itu ya, jangan maksa. Nah, ya bisa jadi itu kena, bisa jadi ke lain. Kata kawannya yang diminta tolong, ialah saya ikut berduka cita atas musibah yang menimpamu. Ya, sebenarnya aku ingin ya nolong kawan, pahalanya besar. Cuma kita sama dapat musibah juga. Tahu rumah ditarik aku, motor 2 ndak ditarik dia ler gitu kan. Nah, jadi kalau kayak gitu sudahlah ya, sama-sama susah. Rupanya dari situ jalan berubah. Sedih dia, rumahnya mau ditarik bang. Ternyata ketemu kawan, minta tolong, rupanya kawan tadi tak bisa nolong. Bahkan kawan tadi bilang, aku juga dapat musibah, motor aku 2 ndak tarik dia ler. Timbul pikiran baru. Oh, ternyata bukan aku cuma yang dapat masalah hidup seperti ini. Nah, mulai kuat, sabar hidupnya. Kebal, oh ternyata gampang lah itu. Karena kita kuat, strong, nah itu timbul pikiran-pikiran kreatif. Ya, pikiran kreatif mungkin solusi dari permasalahan itu. Jadi pertama kita mengadu kepada Allah, setelah itu sebagai syariatnya boleh kita minta tolong kepada manusia. Tapi dengan keyakinan manusia itu hanyalah perantara dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sabar, menahan dan tidak mengadukan kepada selain Allah, tidak mengadu kepada manusia kecuali kepada orang yang bisa diminta menjadi penolong, perantara untuk menolong kita. Yang ketiga, wa in kunta fi ni'matin, jika kamu berada, wa in kunta fi ta'atin, jika kamu berada di dalam ketaatan. Ini kita nih salat subuh berjamaah, pergi pengajian, nanti apalagi ada undangan, nah itu nikmat tuh, taat itu, memenuhi undangan, taat. Pamuqtadal haqqi
minka syuhudul minnati minhu ta'ala. Jadi kalau kita berada dalam ketaatan seperti ini, kita tidak boleh takabur bahwa ini adalah semata-mata usaha kita. Bahwa kita pergi ke masjid itu karena kita yang bergerak, karena hati kita yang mau ke masjid, bukan. Tapi itu adalah minnah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah mencabut anugerah itu dalam hati kita. Biasanya rajin ke masjid, jadi malas, tak pernah muncul lagi di masjid. Jadi harus itu diakui, itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita pikir lebih dalam, ternyata betul. Kalau Allah tidak memberikan kita tubuh sehat, hati kemauan, kita tidak akan bisa untuk pergi ke masjid seperti sekarang. Jadi ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa tawaduknya, anu bang, abang ini rajin dian ke masjid, alhamdulillah. Masih ada hidayah taufik dari Allah sehingga saya ini mau ke masjid. Mudah-mudahan kawan saya yang lain tuh mau juga ke masjid. Nah, itu berarti bahasa anugerah dari Allah. Tapi kalau bahasa kesombongan, abang ini rajin ke masjid, wah iyalah orang-orang yang ke masjid itu adalah gambaran orang yang masuk surga. Sombong tuh. Ya, tidak boleh. Berarti tidak menganggap itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, wa in kunta fi ma'siyatin fa muqtadal haqqi minka at-taubatu. Jika kamu berada dalam kemaksiatan, pasti ada kita berada dalam kemaksiatan. Kalau tidak maksiat yang besar, maksiat yang kecil. Minimal setelah kita keluar dari masjid ini, ada yang membuka aurat kita melihat. Nah, itu berdosa. Maksiat, itu maksiat mata. Belum lagi hati berpikir macam-macam. Belum lagi pikiran kacau. Belum lagi bermacam-macam pikiran yang merasuk dalam hati kita. Nah, itu maksiat. Maka pamuqtadal haqqi minka at-taubatu wal istighfar. Tuntutan Allah kepada kita adalah untuk bertaubat dan beristighfar terhadap dosa yang kita lakukan. Ya, kalau kita beristighfar seperti surah Nabi Nuh kemarin, Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah ruah, memberikan usaha-usaha baru. Karena rezeki kita tertahan, itu barangkali salah satu penyebabnya karena dosa yang kita lakukan. Maka ketika kita beristighfar, berarti penghalang rezeki kita singkirkan, maka rezeki kita pun akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini yang dapat kita bahas, cuma 2 ayat ya, karena membahas waqad khalaqakum atwara. Saya rasa ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Bismillah. Ya, silakan. Biasa kita dengar tuh kesabaran itu ada batasnya. Iya. Oke. Itu peribahasa Indonesia. Ya, peribahasa Indonesia itu adalah luapan dari perasaan seseorang. Jadi peribahasa itu tidak mesti sesuai dengan agama. Kalau yang sesuai dengan agama seperti kata Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang. Nah, kalau menurut Al-Quran, Bapak buka surah Ali Imran ayat 200. Ayat terakhir di situ dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah. Wasabiru, dan kuatkan kesabaranmu. Warabitu, dan bersiap siaga. Jadi kalau menurut Al-Qur'an 30 juz 6.000 ayat lebih, tidak ada sabar, ada batasnya. Karena ketika kita bersabar lalu batas, tidak sabar lagi, berarti setelah tidak sabar tidak dapat pahala. Intinya itu. Tapi kalau tetap sabar, menahan sampai akhir ajal, akhir kehidupan, maka seperti itulah kita dapat pahala. Jadi tidak ada sabar ada batasnya menurut agama. Yang ada itu hanya peribahasa kata sabar. Karena kan tadi saya katakan sabar itu menelan kepahitan. Sakit hati itu kita terima, itu namanya sabar. Tapi kalau kita balas, wow, dia mencaci kita balas, bahkan lebih parah lagi, nah itu bukan sabar namanya. Berarti sama dengan yang mencaci yang jahat itu.
Maka tuntunan Al-Quran, ya, ketika orang berbuat jahat dengan kita, sebenarnya harus kita balas dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang menghina Cang, kasih duit. Iya. Kenapa? Karena orang menghina itu kalau kita sabar, itu berarti dia memberikan pahala ibadahnya untuk kita. Dapat pahala transferan. Maka karena kita dapat pahala dia, kasih duit. Nah, kalau ada orang ngomongi kita, nah malam-malam ngomongi kita, ceritakan kita, dengar sama kita, besok bawakan 2 piring nasi. Kenapa kata kawan kau ngasih kami piring nasi? Aku nih membalas kau malam tadi sedekah pahala sama aku, nah sekarang aku sedekah makanan. Nah, kayak gitu yang hebat itu tuh. Jadi pahala orang yang mencaci diberikan kepada orang yang dicaci kalau dia sabar. Nah, tapi ini sudah cerita bisa tidak sabar nih berarti nih. Hilang pahalanya nih. Ya, nah, ya seperti itu. Kalau yang mencaci tak punya pahala lagi, habis dah dikasih ke orang macam mana? Nah, jadi dosa orang yang dihina, yang dicaci, yang disebut-sebut itu dosanya dikasih kepada orang yang menghina. Tuh. Dosanya kalau dia ada pahala yang mencaci tadi dikasih kepada yang dicaci. Kalau tidak ada dosa yang dicaci dikasih kepada yang menghina atau mencaci. Tuh. Jadi maka tuntunan agama kalau ada orang berbuat jahat dengan kita, kalau bisa kita balas dengan kebaikan. Cuma itu sangat berat. Nah, sangat berat itulah membutuhkan begitu besar kesabaran. Kita nafsu ingin membalas kejahatan orang, bahkan ingin membalas lebih dari apa yang kita lakukan. Tapi itu salah. Kalau orang berbuat jahat dengan kita, kita balas kejahatan, berarti kita sama dengan dia, sama-sama jahat. Nah, ini tuntutan Al-Quran, tuntunan Al-Quran luar biasa. Banyak sekali ayat idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Balaslah kejahatan itu dengan balasan yang lebih baik. Nah, jadi luar biasa penggunaan Al-Quran. Karena kalau kita balas jahat, kita sama-sama jahat. Kalau ada orang yang menghina kita, kita sabar. Ada orang yang menggibah, menggosip kita di belakang, sabar. Maka itu berarti tidak mengadu, tidak menceritakan, tidak membalas, maka pahala orang itu ibadah untuk kita. Kalau dia tidak punya pahala lagi, dosa kita ditransfer kepada dia, ya. Nah, jadi pembahasan sabar kalau dalam agama, pembagian sabar itu ada sabar dalam ibadah, sabar dalam maksiat, tidak melakukan maksiat, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa kita. Nah, saya rasa itu, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah kita lanjutkan di subuh Sabtu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.